Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kami dari kelompok 14 akan berdiskusi mengenai tugas ke-6 mata kuliah pindah panas kelas Indralaya yang berjudul Pindah Panas Transient, Metode Grafik, dan Benda Infinite. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Agung Perdana dengan NIM 0502 1281 92 40 91. Saya Rita Triastuti, NIM 0502 1281 92 40 88. Saya NIM 1281 92 40 90. Saya Okta Priantono BS dengan NIM 0502 1281 92 40 89. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan nomor 1. Pelat kuningan panas memiliki suhu permukaan di atas 15 derajat Celcius. Ingin didinginkan dengan menabrak semburan udara ke permukaannya dengan koefisien perpindahan panas koefisien 220 W per M kuadrat dikali K. Pelat kuningan setebal 10 cm, rho sama dengan 8.530 kg per M. Dan CP sama dengan 380 Joule per kilogram dikali K. K sama dengan 110 W per M dikali K, dan alfa sama dengan 33,9 kali 10 pangkat min 6 M kuadrat per S. Memiliki suhu awal yang seragam 650 derajat Celcius dan permukaan bawah pelat diisolasi. Tentukan suhu di bidang tempat pelat kuningan setelah 3 menit pendinginan. Selesaikan masalah ini dengan menggunakan metode diagram Heisler. Bandingkan hasil dengan metode rumus. Petunjuk: perhatikan bahwa peristiwa pindah panas hanya pada satu arah saja, yaitu dari atas, sehingga tebal pelat sama dengan L sama dengan 10 cm. B. Hitunglah 1 per BI. C. Hitunglah bilangan Fourier. D. Gunakan diagram Heisler untuk bidang datar dengan memotong 1 per BI dan bilangan Fourier. E. Carilah nilai T0 dikurang T tak sehingga per TI min T tak terhingga. F. Hitunglah nilai X per L. G. Gunakan kiat trik ini. H. Tetapi XL dihitung dan butir F di atas. Oke, langsung jawab. Kita ketahui dulu TI sama dengan 15 derajat Celcius. A sama dengan 220 W per M kuadrat dikali K. Tebalnya 10 cm. T kecil sama dengan 30 menit. Dijadikan detik
1800 tidak terhingga sama dengan 650 derajat Celcius. Rho sama dengan 8.530 kg per meter kubik. Cp-nya 380 Joule per kg kali K. K sama dengan 110 W per M kali K. Alfanya 33,9 dikali 10 pangkat min 6 M kuadrat per S. Ditanya T0 setelah 30 menit. Jawab. Dua L sama dengan 10 L sama dengan 5 cm dengan 0,05 meter. Terus B-nya 1 per BI sama dengan K per H dikali L sama dengan 110 W per M dikali K per 220 W per M kali K dikali 0,05 meter sama dengan 110 per 11 sama dengan 10. Terus yang C-nya alfa dikali T kecil per L kuadrat sama dengan 33,9 dikali 10 min pangkat 6 per dikali 1800 per 0,05 kuadrat sama dengan 0,06102 per 0,025. Dapat hasilnya 24,408. Terus selanjutnya yang dilihat dari diagram delta 0 sama dengan T 0 dikurang T tak terhingga per TI min T tak terhingga sama dengan hasilnya 0,09. Selanjutnya yang I T0
dengan 0,09 dikali TI min T tak terhingga ditambah T tak terhingga. Sama dengan 0,09 dikali 15 min 650 ditambah 650 sama dengan 0,09 dikali min 635 tambah 650. Terus hasilnya 592,85 derajat Celcius. Terus yang F, X per L sama dengan L per L, itu hasilnya 1. Terus yang G, 1 per BI sama dengan 10. X per L sama dengan 1. T kurang T tak terhingga per TI dikurang T tak terhingga sama dengan 0,1. Report T min T tak terhingga per TI min T tak terhingga sama dengan T min T tak terhingga per T0 min T tak terhingga dikali T0 min T tak terhingga per TI min T tak terhingga sama dengan 0,09 dikali 0,1 sama dengan 0,009. T sama dengan T tak terhingga ditambah 0,009 TI min T tak terhingga sama dengan 650 ditambah 0,009 dalam kurung 15 dikurang 650. Dapat hasilnya 644,285 derajat Celcius. Terus dari butir F yang H dari butir F X per L sama dengan L per L, itu hasilnya 1. Sekian, terima kasih. Ayo, mulai aja. Soalnya, baik, selanjutnya yaitu nomor 6. Soalnya, ular biasa dapat diperkirakan sebagai bola berdiameter 5,5 cm yang sifatnya kira-kira yang diketahui K sama dengan 0,6W
dibagi M kali K, dan alfa sama dengan 0,14 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per second. Telur awalnya pada suhu seragam 8 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam air mendidih pada suhu 97 derajat Celcius. Dengan mengambil koefisien perpindahan panas konveksi menjadi H sama dengan 1400 W per M kuadrat dikali K, tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suhu pusat telur mencapai 70 derajat Celcius. Selesaikan masalah ini dengan menggunakan metode grafik Heisler. Petunjuknya, yang pertama yaitu A cari nilai 1 per BI, yang B hitung nilai theta 0 untuk bola, potong garis yang C, potong garis 1 per BI dan theta 0 dan cari bilangan Fourier. Yang D, tuliskan rumus T dan kemudian hitung T sama dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu pusat telur seperti yang ditentukan di soal. Oke, nomor 6. Yang pertama diketahui D sama dengan 5,5 cm. Ini diubah ke meter, jadi sama dengan 0,55 meter. Kemudian K sama dengan 0,6 W per M kali K. D 0,14 yang diketahui soal tadi dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per second. TI sama dengan 8 derajat Celcius. Theta hingga 97 derajat Celcius. T1-nya sama dengan 70 derajat Celcius. H-nya sama dengan 1400 W per M kuadrat dikali K. Ditanya tentukan saya ditanya tentukan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suhu pusat mencapai 70 derajat Celcius. Jawab. Yang pertama kita hitung tuh 1 per BI. Rumusnya sama dengan K bagi HRO. Nah, di sini diketahuinya RO-nya. RO sama dengan D dibagi 2 sama dengan 0,55 yang kita dapat yang di atas yang D tadi dibagi 2 sama dengan 0,00275. Selanjutnya kita langsung masukkan rumusnya sama dengan 0,6 W per M kali K kurung per 1000
W per M kuadrat dikali K, kurang lagi, dikali 0,0275 meter yang kita dapat dari RO tadi, sama dengan 0,638,5 sama dengan hasilnya 0,015584415. Kita bulatkan jadi 0,0156. Oke, dapatlah BI-nya, 1 per BI-nya. Selanjutnya kita untuk menghitung nilai theta 0 untuk bola. Theta 0 sama dengan T0 dikurang T per TI dikurang T tak indah. Sama dengan 70 derajat Celcius kurang 97 derajat Celcius per 8 derajat Celcius dikurang 97 derajat Celcius. Sama dengan min 27 derajat Celcius kurang min 89 derajat Celcius. Hasilnya 0,033700786. Nah, kita ambil bersamakan jadi 0,30. Oke. Selanjutnya kita mencari memotong I dan theta 0 dan mencari bilangan Fourier setelah dipotong dengan nilai 1 per BI sama dengan yang kita dapat tadi BI-nya itu 0,0156 dan theta-nya itu 0,30. Maka dapatkan nilai T-nya. Ini sama dengan DT per RO kuadrat. Langsung aja ke sini. Ini udah diketahui yang ininya itu sama dengan 0,25 didapat dari yang 1 per BI dan theta 0 tadi. Jadi sama dengan 0,25 sama dengan buka kurung 0,14 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per second dikali T per RO kuadrat yang kita dapat tadi 0,0275 meter tadi dikuadratkan 0,25 sama dengan lagi 0,14 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per second kali T per 0,00752625 meter kuadrat dengan 0,25 0,14 dikali 10 pangkat 6 S dikali T per 7,5
5, 6, 2, 5 kali 10 pangkat min 4. Kita ubah aja dari 0,0 jadi 10 pangkat min 4. Didapatkan 1,89062 0625 dikali 10 pangkat min 4 dengan 0,14 dikali 10 pangkat min 6. Oke. T-nya sama dengan 1,89065 dikali 10 pangkat min 4 0,14 dikali 10 pangkat min 6. T-nya sama dengan 1350,4464 second, atau bisa jadi T-nya sama dengan 22,507 menit. Oke, terima kasih. Itulah penyampaian dari saya. Dah, mulailah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang nomor 7. Diketahui theta hinganya itu 15 derajat Celcius, kemudian TI-nya min 20 derajat Celcius, hanya sama dengan 8W per M kuadrat kali K, D sama dengan 9 cm. Jadi setengah kali 9 sama dengan 4,5 cm, diubah jadi meter jadi 0,045. Kemudian P-nya 840 kg per meter kubik, CP-nya 3,81 kJ per kilogram kali K, K-nya sama dengan 0,418 W per M kali K, alfanya sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat per sekon, T-nya itu 1 jam, diubah ke sekon jadi 3.600. Jadi jawabannya jawab yang A itu rumusnya 1 per BI disama dengan K dikali H kali R0 sama dengan 0,418 per 8 dikali 0,045 sama dengan 0,418 dibagi 0,36 sama dengan 1,16 jadi 1,2. Kemudian yang B-nya, yang B itu T besar. Alfa dikali T kecil per R kuadrat sama dengan 1,3 dikali 10 pangkat min 7 tutup kurung dikali 3.600 dibagi dengan 0,045 kuadratan sama dengan 4,68 dikali pangkat min 4 sama dibagi dengan 2,025 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,23. 0,2. Selanjutnya untuk yang C. Yang C diagram Heisler.
theta sama dengan T0 dikurang theta hingga dibagi dengan TI dikurang T sama dengan 0,02. Kemudian untuk yang D, T0 sama dengan 0,02 dikali TI dikurang T ditambah dengan T sama dengan 0,02 dikali min 20 dikurang 15 ditambah 15 sama dengan 0,02 dikali min 35 ditambah dengan 15. Jadinya hasilnya 14,3. Untuk yang selanjutnya yaitu yang M. R per R0 sama dengan R per R sama dengan 1. 1 per BI sama dengan 1,2. Ini jadinya T dikurang T dibagi dengan T1 dikurang T sama dengan 0,5. C dikurang dengan T dikurang T. Apa sudah saya lupa. T0 dikurang dengan T sama seperti di atasnya dikali dengan T0 dikurang T kayak di atas. Hasilnya yaitu 0,02 dikali 0,5 sama dengan 0,01. Kemudian T-nya sama dengan T ditambah 0,01 dikali TI dikurang T ini. Samaan 15 tambah 0,01 dikali 20 dikurang 15. Sama dengan 15 ditambah negatif 0,35. Hasilnya adalah 14, derajat Celcius. Baiklah, itu 7 yang dapat saya jelaskan. Kemudian selanjutnya 10 yang akan dijelaskan oleh Agung. Terima kasih. Oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan soal nomor 10. Soalnya yaitu silinder kuning pendek di mana rho sama dengan 8.530 km per 8.530 kg per meter pangkat 3, CP sama dengan 0,389 kJ per kilogram dikali K, K sama dengan 110 W per M dikali K, dan alpha 3,39 kali 1025 M kuadrat per S, dengan diameter 8 cm dan tinggi 15 cm awalnya, pada suhu seragam 150 derajat Celcius. Silinder sekarang ditempatkan di udara atmosfer pada suhu 20 derajat Celcius, di mana perpindahan panas terjadi secara konveksi dengan koefisien perpindahan panas yaitu 40 W per M kuadrat dikali K. Yang ditanya yaitu hitung A. Suhu tengah silinder, B. Suhu tengah permukaan atas silinder, dan C. Perpindahan panas total dari silinder 15 menit setelah dimulainya pendinginan. Mirip dengan contoh soal. Ini merupakan gambar dari soalnya. Baik. Yang diketahui pada soal tadi yaitu
Rho sama dengan 8.530 kg per meter pangkat 3. Kemudian nilai CP sama dengan 0,389 kilojoule per kilogram dikali K. Kemudian nilai K sama dengan 110 W per M dikali K. Kemudian nilai alfa itu sama dengan 3,39 dikali 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6. Kemudian nilai diameternya yaitu 8 cm atau sama dengan setengah dikali 8 yaitu 4 cm yaitu 0,04 meter. Kemudian nilai tingginya sama dengan 15 cm atau 0,15 meter. Kemudian nilai suhu T tak hingga Theta hingganya yaitu 150 derajat Celcius. TI, nilai TI-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian nilai H 40 W per M kuadrat dikali K. Kemudian nilai T-nya atau waktunya yaitu selama 15 menit. Atau 900 detik. Baiklah. Kemudian yang ditanya yaitu nilai A-nya suhu tengah untuk silinder. Oke. Bentar. Nah, langsung masuk yang A. Satu per BI sama dengan K dibagi H dikali RO sama dengan 110 dibagi 40 dikali 0,04. Didapatkan hasilnya yaitu 68,75. Kemudian nilai T yaitu alfa
dikali T dibagi R kuadrat sama dengan 3,39 dikali 10 pangkat min 6 dikali 900 second dibagi nilai R-nya yaitu 0,04 kuadrat sama dengan 1,906875 atau yang bisa ditulis mendekati 1,90. Kemudian kita hapus dulu. Bisa kita lihat dari diagram Heisler, yaitu di mana theta sama dengan T0 dikurang T tak hingga dibagi TI dikurang T tak hingga. Kemudian dapat nilainya 0 sama dengan 0,8. Di mana T0-nya yaitu sama dengan 0,8 dikali TI dikurang T tak hingga dikurang T tak hingga ditambah T tak hingga. Didapatkan nilainya yaitu 0,8 dikali 20 dikurang 150 ditambah 150. Kemudian sama dengan 0,8 dikali minus 130 ditambah 150. Didapatkan hasilnya yaitu T0-nya yaitu sama dengan 46 derajat Celcius. Suhu untuk tengah silinder didapatkan yaitu 46 derajat Celcius. Kemudian untuk yang B, suhu tengah permukaan atas silinder. Nah, untuk soal yang B, R dibagi RO sama dengan R per R sama dengan 1. Kemudian 1 per BI sama dengan 68,75. Nah, kemudian T0 dikurang T tak hingga dibagi T1 dikurang TI maksudnya dikurang T tak hingga
itu sama dengan 0,5. Kemudian nilai T0 dikurang T tak hingga dibagi TI dikurang T tak hingga sama dengan T0 dikurang T tak hingga dibagi T0 dikurang T tak hingga dikali T0 dikurang T tak hingga dibagi TI dikurang T tak hingga sama dengan 0,8 dikali 0,5 yaitu didapatkan hasilnya 0,4. Aduh, 0,4. Kemudian dari rumus ini tadi dapatkan nilai T sama dengan T tak hingga ditambah 0,4 dikali dalam kurung TI dikurang T tak hingga. Sama dengan 150 ditambah 0,4 dalam kurung 20 dikurang 150. Sama dengan 150 ditambah 20 dikurang 150 yaitu minus 130. Kemudian langsung dikalikan 0,4. Hasilnya yaitu minus 52. Dan dapatkan hasil akhirnya T-nya yaitu 98 derajat Celcius. Ini untuk soal yang B. Kemudian yang C, yang terakhir yaitu diminta perpindahan panas total dari silinder 15 menit setelah dimulainya pendinginan. Untuk yang C, rumusnya yaitu Q sama dengan M dikali CP dikali dalam kurung TI dikurang T tak hingga. Sama dengan nilai M-nya yaitu 0,15 dikali nilai CP-nya 0,389 dikali dalam kurung 20 dikurang 150 sama dengan minus 0,15 dikali 0,389 dikali minus 130 yaitu minus 7,5855 kilojoule atau dibulatkan menjadi sama dengan minus 7,6 kilojoule. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai soal nomor 10. Terima kasih. Oke, baiklah. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.